Baik, sudah bisa Ibu mulai ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mengaturkan panjalima terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Om Swastiastu. Oke, kita lanjut. Oke, baik, perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Nikade Ernawati. Di sini Ibu mengampu mata pelajaran Porter bersama dengan Ibu Niwayan Septiari ya. Mungkin untuk pertemuan pertama itu diberikan materi oleh Ibu Septiarinya. Ya, Ibu sudah koordinasi bersama Ibu Septiari. Materi sudah sampai mana? Itu kalau nggak salah materinya sampai di fungsi daripada front office department, ya. Oke, nanti kita akan lanjut. Ibu akan lanjut menjelaskan materi terkait dengan front office, ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, ada beberapa tujuan dari pembelajaran. Nah, kita melakukan pembelajaran itu pastinya ada sebuah tujuan, ya. Ada banyak tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Nih, ada beberapa. Yang pertama itu ada siswa dapat menguasai materi pembelajaran dengan baik. Terus yang kedua itu siswa dapat mempraktikkan materi yang sudah diajarkan. Itu salah satu tujuannya. Nah, yang terakhir itu ada tercapainya hasil atau nilai yang maksimal. Semua tujuan pembelajaran tersebut akan bisa kalian capai jika kalian melakukan yang namanya tanggung jawab. Mengapa? Apapun yang kalian lakukan, contohnya pembelajaran, jika kalian sudah melakukan sebuah tanggung jawab, hasil apapun yang akan kalian inginkan itu akan tercapai dengan maksimal. Nah, tanggung jawab apa? Kalian sebagai siswa, tanggung jawab apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama itu adalah belajar dengan baik. Ya. Materi apapun yang disampaikan atau diberikan oleh guru pada saat mengajar, tanggung jawab kalian adalah belajar dengan baik, mendengarkan dengan baik. Nah, selanjutnya itu adalah agar tercapainya hasil dan nilai yang maksimal. Contohnya, jika kalian diberikan tugas, kerjakanlah tugas tersebut. Itu tandanya, kalau kalian sudah mengerjakan, itu tandanya kalian sudah bertanggung jawab. Dalam apa? Dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kalian. Nah, oleh sebab itu, maka apapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh kalian, itu akan tercapai dengan maksimal dan baik. Oke, itu dia. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke materi. Sedikit kita singgung tentang front office department ya, sebelum kita lanjut ke materi inti, yaitu tentang porter. Nah, mungkin di pertemuan pertama itu kalian sudah dijelaskan sedikit tentang pengertian daripada front office oleh Ibu Septiarinya. Benar? Oke. Ibu harap kalian masih ingat ya apa yang telah disampaikan oleh Ibu Septiari. Terus selanjutnya itu ada fungsi daripada front office. Apa saja fungsinya? Terus peranan front office, departemen itu apa? Oke, kita bahas satu persatu ya. Walaupun ini waktu pertemuan kemarin itu sudah dijelaskan dan mari kita bahas lagi untuk mengingat lebih jelas apa itu front office departemen. Dan mungkin tadi di pertemuan pertama itu kalian sudah menyinggung tentang front office ya oleh Mr. Putranya. Oke. Lanjut. Nah, pengertian daripada front office departemen. Pengertian daripada front office departemen itu ada banyak sekali pengertian sesuai dengan apa? Sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Oke. Di sini ada front office itu dikatakan bagian paling depan dari suatu hotel yang berfungsi sebagai penjual kamar. Itu dia. Itu juga bisa dikategorikan sebagai front office department. Ya, terus bisa disebut dengan selling room. Nah, di sini juga ada kalimat the first and the last impression of the guest.
Itu artinya bagian yang merupakan pelayanan pertama dan terakhir bagi tamu. Apa yang dimaksud dari bagian yang merupakan pelayanan pertama? Nah itu. Front office itu dikatakan departemen yang memberikan pelayanan pertama. Itu artinya ketika tamu itu datang ke sebuah hotel atau hotel kalian, itu departemen yang pertama yang menyambut tamu adalah front office. Ya, memberikan pelayanan itu adalah front office yang paling pertama. Nah, dikatakan juga pemberian pelayanan terakhir bagi tamu. Tuh tadi juga sudah sempat saya dengar Mr. Putranya sudah sempat membahas ini ya. Pelayanan terakhir bagi tamu itu artinya ketika tamu sudah selesai menginap atau ketika tamu akan pergi dari hotel, itu pelayanan terakhir diberikan oleh front office. Pelayanan apa tersebut? Contohnya adalah jika ada tamu yang belum melunasi administrasi atau pembayaran, nah itu tamu akan melakukan administrasi terakhir, yaitu pelunasan pembayaran di front office. Nah, itu yang dimaksud dengan pelayanan terakhir bagi tamu. Oke. Mungkin semua udah paham ya maksud Ibu. Selanjutnya, itu ada fungsi daripada front office department. Fungsinya juga ada banyak. Salah satu adalah memberikan kesan atau cerminan yang baik dari sebuah hotel kepada tamu yang datang menginap ataupun yang hanya singgah saja. Ya, itu merupakan salah satu fungsi dari front office. Terus di sana juga ada kalimat, sebuah kalimat ini indah sekali ya. Jika nanti kalian menjadi seorang petugas front office, ingatlah kalimat yang ini. We do not have a second chance to give good impression to our guests. Itu harus diingat. Kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua untuk memberikan impresi atau kesan yang baik kepada para tamu kita. Kenapa tidak ada kesempatan kedua? Karena tamu yang datang itu tidak mungkin datang 2 kali, ya. Kemungkinannya kecil. Nah, kenapa kita sebagai seorang front office harus memberikan kesan atau impresi yang baik terhadap tamu? Manfaatnya itu ada banyak ya. Yang pertama, jika hotel kita sudah terkesan baik, maka tamu yang datang hanya singgah. Itu akan berkemungkinan besar dia akan menginap di hotel kalian. Nah, seperti itu. Nah, jika misalkan dia sudah menginap di hotel kalian, dia mendapatkan kesan yang baik dari sebuah hotel, ketika dia pulang nanti dan akan kembali datang berlibur ke Bali misalkan, sudah pasti dia akan mencari hotel kalian kembali. Ya, tujuannya apa? Karena di sana dia sudah mendapatkan impresi atau kesan yang baik dari sebuah hotel tersebut. Ya. Selain itu juga tamu tersebut jika sudah mendapatkan kesan yang baik dari sebuah hotel, secara tidak langsung dia akan mempromosikan hotel kalian kepada teman-temannya. Ya, contohnya, jika kalian datang berlibur ke Jogja atau keluar Bali, kalian menginap di salah satu hotel. Nah, di sana kalian mendapatkan kesan yang baik, pelayanan yang baik dari hotel tersebut. Ketika nanti ada teman kalian yang ingin berlibur ke sana, sudah pasti kalian akan mempromosikan hotel tersebut. Wah, tinggal saja di hotel A gitu misalnya. Di sana bagus loh, itu misalkan. Itu namanya mempromosikan. Ya, tamu mempromosikan hotel yang kalian miliki. Itu dia contohnya. Ibu rasa paham ya sampai di sana? Oke, selanjutnya. Sana ada peranan daripada front office department. Peranannya apa saja? Atau tugasnya apa saja? Yang pertama itu front office memberikan pelayanan. Kira-kira pelayanan apa saja? Tentunya adalah pelayanan yang diharapkan oleh tamu.
Pelayanan apa saja yang diharapkan oleh tamu itu yang harus diberikan. Contohnya, memberikan informasi dengan cepat dan benar tentang fasilitas hotel, aktivitas, itu aktivitas apa saja yang bisa dilakukan di sebuah hotel tersebut, produk apa yang dimiliki oleh hotel tersebut, dan pelayanan yang dimiliki oleh hotel maupun yang ada di luar hotel. Itu misalkan. Nah, informasi di luar hotel itu apa saja? Contohnya adalah tujuan pariwisata lainnya, seperti tamunya menginginkan informasi tentang tempat rekreasi yang dekat daripada hotel tempat dia menginap tersebut. Itu dia. Seorang front office itu harus bisa menjelaskan informasi yang ditanyakan atau yang dibutuhkan oleh tamu tersebut dengan cara memberikan informasi. Apakah di dekat hotel tersebut ada tempat rekreasi yang indah yang bisa ia kunjungi. Seperti itu dia. Oke, selanjutnya. Memberikan pelayanan menjual produk hotel atau bisa disebut dengan salesperson. Ya. Oleh karena itu, seorang petugas front office itu harus memiliki jiwa menjual. Jiwa menjual itu seperti apa? Mungkin kalian sudah tahu ya jiwa penjualan itu seperti apa. Yang pertama, dia harus tahu harga dari produk hotel itu, berapa harganya. Terus, bila mana ada tamu yang ingin menawar, bagaimana cara menangani tamu tersebut? Seperti itu. Intinya, seorang front office harus memiliki jiwa penjual, ya, sebagai salesperson. Itu dia. Oke, kita lanjutkan. Nah, front office juga berperan ya dalam pencapaian tujuan hotel. Apa saja tujuan hotel? Tujuan daripada hotel itu adalah membentuk citra hotel yang baik. Itu salah satu tujuan dari hotel, ya. Bagaimana caranya membentuk citra hotel yang baik? Itu adalah salah satunya adalah memberikan pelayanan yang baik kepada tamu. Selain itu juga ada ketika tamu datang, front office itu juga harus memberikan grooming yang baik kepada tamu. Ya, cara berpakaiannya, bagaimana penampilan seorang front office itu harus diperhatikan untuk membentuk citra hotel yang baik. Ya. Selanjutnya meningkatkan pendapatan hotel. Itu adalah tujuan dari hotel, pencapaiannya. Ya. Jika pembentukan citra hotel sudah baik, tamu yang datang senang menginap, bahkan ketika dia kembali ke negaranya, dia datang lagi untuk berlibur dan mencari hotel kita, karena di sana dia mendapatkan citra hotel yang baik, sudah tentu ya sudah otomatis pendapatan hotel juga akan meningkat. Tidak hanya pendapatan hotel, pendapatan para karyawan juga otomatis akan meningkat. Ya, meningkatnya pendapatan hotel akan berdampak baik untuk atau bagi para pegawainya, seperti itu. Ya. Selanjutnya, itu ada bagian-bagian daripada front office department. Mungkin sudah sempat disinggung ya oleh Ibu Septiari ataupun oleh guru-guru front office yang mengajar front office. Seperti tadi Mr. Putranya sudah menyinggung ini tadi ya. Bagian-bagian front office ada apa saja? Yang pertama ada reservation section. Apa itu reservation section? Tadi sudah dijelaskan mungkin. Oke, terus ada reception, information section, front office kasir juga ada. Terus porter atau concert. Bisa juga disebut dengan uniform service. Terus yang terakhir itu ada telepon operator. Oke. Untuk pengertiannya ini mungkin sudah pernah disinggung atau yang belum tahu, nanti silahkan kalian bisa mandiri searching di Google atau baca buku yang sudah kalian miliki yang berhubungan dengan front office ataupun dengan porter, itu bisa. Nanti kita mengkhusus bahas materi tentang porter atau concierge ini ya.
Oke, kita lanjut ke materi. Porter. Kira-kira porter itu apa? Apa itu porter? Nah, porter itu adalah salah satu bagian departemen front office yang dapat berhubungan langsung dengan tamu, serta memiliki tugas yaitu memberikan pelayanan barang bawaan tamu tiba, pindah kamar, dan tamu berangkat. Ya, ketika ada tamu yang datang ke hotel, tiba di lobi, itu yang memberikan pelayanan untuk barang bawaan tamu itu adalah porter, dan ketika tamu ingin pindah kamar, tetap porter yang memberikan pelayanan bawaan tamu, begitu juga dengan tamu berangkat. Tamu berangkat itu artinya tamu yang akan meninggalkan hotel atau yang sudah selesai menginap di hotel tersebut. Ya, paham? Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Porter laki-laki. Ada sebutan untuk porter laki-laki ya. Kalau porter laki-laki itu biasa disebut dengan siapa? Ini dia. Porter laki-laki itu biasa disebut dengan bellboy atau juga bellman. Ya, kalau yang wanita itu bellmaid. Jangan sampai ketukar ya. Kalian seorang wanita tapi menyebut diri sebagai bellman atau bellboy. Itu salah, nanti diketawain sama tamunya. Oke, sudah paham? Selanjutnya, di sana ada tugas, peranan dari seorang porter atau petugas porter. Yang pertama, itu memberikan pelayanan penanganan barang bawaan tamu. Tamu tiba, pindah kamar, tamu berangkat. Nah, itu sudah dijelaskan tadi, ya. Mengantarkan tamu ke meja lobi. Jika tamu sudah datang dan turun, seorang porter itu biasanya memberikan pelayanan terhadap barang tamu, kemudian porter langsung mengantarkan tamu ke meja lobi. Ngapain tamu diantarkan ke meja lobi? Kenapa tidak langsung ke kamar aja? Tujuannya adalah untuk menyelesaikan pendaftaran, ya, atau melakukan administrasi terlebih dahulu. Setelah itu baru tamu bisa diantarkan ke kamar. Itu dia. Oke, selanjutnya mengantarkan tamu ke kamar hotel. Selain memberi pelayanan penanganan barang tamu, seorang porter itu juga mengantarkan tamu ke kamar hotel. Ya, tugasnya porter itu sambil membawakan barang yang dibawa oleh tamu. Terus memberikan informasi tentang fasilitas hotel dan kamar hotel. Fasilitas hotel. Apa saja itu fasilitas hotel? Terus kamar hotel. Ada fasilitas kamar hotel. Kira-kira sama nggak itu fasilitas hotel dengan kamar hotel? Tentu pasti itu sudah berbeda. Ya. Oke, nanti itu bisa dijelaskan. Akan Ibu jelaskan nanti. Selanjutnya itu menjaga lobi agar tetap bersih. Sudah pasti ya seorang porter itu harus menjaga lobi agar tetap bersih. Kenapa? Karena itu adalah ruang lingkup kerjanya mereka, ya, para petugas porter. Oke, sampai di sana kira-kira ada yang belum paham? Kalau misalkan ada yang mau bertanya, Ibu persilahkan. Ada. Seperti di atasnya nih ya. Ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut saja. Ibu harap kalian memahami ya apa yang Ibu jelaskan tadi. Nah, ini ada beberapa organisasi daripada bagian porter. Yang pertama itu ada the bell captain. Terus yang kedua, bellboy control seat. Yang ketiga ada doorman. Yang keempat itu ada elevator operator. Terus page boy, message boy, kurir. Terus ada inquiry clerk. Terus yang terakhir itu ada cloakroom attendant. Nah, kira-kira itu apa? Kalau yang ingin mencatat, silakan dicatat, tidak apa-apa.
Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada the bell captain. Itu seorang petugas yang bertugas mengawasi kerja bawahan di seksi concert. Ya. Dia mengawasi kerja bawahannya, berarti dia sebagai atasan ini berarti ya. Terus melengkapi informasi, contohnya di errand control sheet. Itu dia. Apa itu errand control sheet? Nanti akan Ibu jelaskan. Ya, sekarang kita ketahui saja dulu. Sudah? Oke, selanjutnya itu ada bellboy control sheet. Itu petugas yang melaksanakan inspeksi atau observasi. Ya. Terhadap kerja bawahan di seksi concert. Itu dia itu mengobservasi atau memeriksa bila mana terjadi suatu permasalahan terhadap seksi concert. Jika ada masalah atau lain hal sebagainya, itu yang memberikan inspeksi itu adalah bellboy control sheet. Ya, dia sebagai pemeriksa bawahannya. Ya. Selanjutnya itu ada doorman. Dari namanya saja kalian mungkin sudah tahu door itu apa, man itu apa. Doorman itu adalah petugas yang tugasnya membuka dan menutup pintu kendaraan. Baik itu mobil atau taksi yang dibawa oleh tamu datang ke hotel. Ya, helping guests in and out of car or taxi. Oke. Terus mengatur parkir kendaraan di hotel, itu juga tugasnya. Kendaraan yang dibawa oleh tamu, yang datang digunakan oleh tamu, yang bertugas mengatur parkir kendaraannya, itu adalah doorman. Terus memanggilkan taksi. Bila mana ada tamu yang membutuhkan kendaraan, seperti halnya taksi yang bertugas sebagai pemanggil, itu adalah doorman. Sudah? Oke, lanjut. Ada elevator operator. Kalau elevator operator itu apa? Elevator. Itu lift. Tugas dari elevator operator itu adalah mengantar tamu dengan menggunakan lift. Ya. Terus membersihkan dan menjaga elevator agar tetap bersih. Sudah pasti itu adalah tugasnya. Terus mencegah, menghindari orang-orang atau tamu yang tidak dibenarkan dalam menggunakan lift atau elevator. Contohnya, anak-anak atau orang cacat, atau bahkan orang-orang yang tidak bisa mengoperasikan lift tersebut. Ya, tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tuh, makanya harus menggunakan jasa elevator operator. Ya. Selanjutnya, itu ada pageboy. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menyampaikan pesan. Pesan dari tamu. Dengan menggunakan berbagai media. Baik itu loudspeaker, ataupun dengan pesan surat, atau mungkin atau lewat telepon. Itu bisa. Itu tugas dari pageboy. Nah, di sini juga ada message boy. Itu tugasnya hampir sama dengan pageboy, yaitu bertugas dalam menyampaikan pesan juga. Berupa surat, titipan dari tamu, surat kabar, terus juga ada internal communication, dan yang lain-lainnya. Ya. Selanjutnya itu ada kurir. Kurir itu tugasnya apa? Kurir itu adalah petugas yang melakukan tugas-tugas keluar. Seperti halnya membeli tiket, terus mengantarkan surat ke kantor pos. Itu salah satu tugas dari kurir ya. Masih ada banyak tugas yang lain ya. Silahkan kalian cari sendiri atau baca bukunya lagi ya. Terus ada inquiry clerk. Itu tugasnya adalah memberikan informasi. Informasi apa yang diberikan? Informasi yang berkaitan dengan hotel ya. Terus
Tugas yang lain itu adalah mendistribusikan surat-surat atau fax yang masuk atau telegram. Itu dia tugasnya ya, mendistribusikan. Ya. Selanjutnya ada cloakroom attendant. Kalau cloakroom attendant itu tugasnya adalah penitipan barang, yaitu menjaga barang-barang milik tamu di tempat penitipan barang. Dijaga itu ya, biar tidak hilang, jangan sampai tertukar, dan jangan sampai rusak. Itu dia tugasnya. Menangani penitipan barang bawaan milik tamu. Itu ya. Terus menjaga tempat penitipan agar selalu bersih. Itu udah pasti ya. Oke, bisa kita lanjut. Nah, di sini juga ada jenis-jenis barang bawaan tamu. Ini ada beberapa jenis-jenis barang yang biasanya dibawa oleh tamu berlibur atau datang ke hotel. Ini dia. Kalau mau dicatat, silahkan boleh dicatat terlebih dahulu. Oke, sudah. Yang pertama itu ada trunk. Yang kedua ada suitcase, briefcase, cosmetic case atau beauty case. Mungkin yang wanita ini sudah pada tahu ya cosmetic case itu apa atau beauty case itu apa. Mungkin dari mendengar namanya saja mungkin sudah kebayang, oh itu benda ini. Terus juga ada headbox, haversack, file case, garment bag, golf case, camera case. Nah, itu barang-barang biasanya digunakan untuk menaruh apa atau menyimpan apa. Kita bahas ya. Yang pertama itu ada trunk. Trunk itu modelnya seperti ini. Bisa dilihat di gambar, bisa kan? Nah, ini adalah trunk. Kira-kira biasanya itu digunakan untuk menyimpan apa? Ada yang tahu mungkin? Kalau ada yang tahu, silahkan angkat tangan. Ada yang tahu? Oke, kalau tidak kita lanjut. Nah, trunk. Trunk itu adalah tas atau koper besar yang biasanya digunakan untuk membawa pakaian dan perlengkapan lain. Contohnya seperti perlengkapan film. Itu. Karena ini tas atau koper ya lumayan besar ya. Jadi fasilitas untuk menyimpan barang itu juga cukup besar. Bisa diisi barang dengan banyak barang gitu. Oke. Sudah? Trunk. Ini dia contohnya trunk. Sudah dilihat kan? Bentuknya seperti apa? Jadi tidak terbayang-bayang lagi trunk itu apa, bentuknya seperti apa. Ini dia salah satu contohnya. Oke, selanjutnya ada suitcase. Nah, ini udah lazim ya. Semua pasti udah tahu ini suitcase itu apa, digunakan untuk apa. Oh, suitcase itu koper, Bu. Nah, apa perbedaannya dengan trunk yang tadi? Kan sama-sama koper. Ya. Nah, suitcase ini biasanya dipakai oleh tamu saat mau berpergian atau dalam perjalanan untuk membawa pakaian. Ya, ini khusus untuk pakaian. Ya, disebut dengan koper pakaian. Itu dia. Itu dia ya, udah lazim kalian. Udah tahu mungkin ada salah satu dari kalian udah biasa menggunakan ini berpergian. Ya, udah punya mungkin di rumah ya. Ini adalah suitcase. Selanjutnya ada handbag. Handbag itu apa? Semua pasti udah tahu. Terutama para wanita ya, ini udah tahu kemana-mana pasti bawa ini. Nah biasanya isinya apa ini? Untuk menaruh apa? Untuk menyimpan apa? Untuk membawa apa ini? Udah tahu, para wanita juga udah tahu ya. Ini nggak lazim lagi. Handbag itu adalah tas yang biasanya digunakan untuk membawa barang-barang yang sifatnya ringan, seperti majalah, atau buku, sisir, peralatan mandi, bahkan juga
Sering dipakai untuk menaruh apa? Menaruh handphone bisa ya. Mengapa disebut dengan handbag? Karena memang tas ini digunakan atau dibawa dengan cara ditenteng di tangan. Ya, tuh. Oleh karena itu dia disebut dengan handbag. Sudah? Kita lanjut lagi sedikit. Terus ini ada briefcase. Nah, ini briefcase. Ada yang tahu? Ada yang pernah lihat atau ada yang punya seperti ini? Bagi yang punya orang tua, kerja kantoran, jadi manajer, jadi bos, ini pasti punya ini. Oke, ini ada briefcase. Bentuknya hampir sama ya dengan handbag. Ya, cara penggunaannya juga sama, itu ditenteng. Akan tetapi tas ini biasanya dipakai oleh para laki-laki ya, khususnya para businessman. Itu biasanya digunakan untuk membawa dokumen ya. Membawa tiket, surat-surat penting, uang dan lain sebagainya. Itu dibawa oleh orang-orang kantoran itu biasanya. Ya. Oke, lanjut. Ini ada cosmetic case atau beauty case. Itu biasanya digunakan untuk menyimpan atau menaruh berbagai peralatan kosmetik. Itu biasanya wanita yang punya ya, dimiliki oleh para wanita. Itu dia. Sudah kan? Sudah lihat seperti apa? Cosmetic case itu seperti apa? Oke. Kita bahas lagi satu ya. Hatbox. Ini ada hatbox. Hatbox itu adalah tas untuk menyimpan topi. Ya, hatbox. Ya, tempat penyimpan topi. Biasanya hatbox ini bentuknya menyerupai topi. Misalkan topinya bundar. Itu hatbox-nya juga akan berbentuk bundar. Ya, pokoknya hatbox itu akan menyerupai bentuk daripada topi tersebut. Selanjutnya, itu ada haversack. Nah, bentuk haversack itu seperti ini. Kita lihat. Itu biasanya digunakan untuk apa? Itu biasanya digunakan untuk membawa pakaian dan makanan. Nah, biasanya tas-tas tersebut digunakan oleh para tentara atau dibawa oleh para prajurit tentara ya, untuk membawa makanan, minuman, dan perlengkapan pakaian. Oke, selanjutnya ada valkis. Valkis seperti ini. Itu adalah jenis tas atau pakaian. Jenis tas pakaian yang dapat dilipat, itu biasanya tas ini bisa digantungkan ya. Contohnya, para bisnismen itu biasanya menggunakan tas ini untuk menyimpan jas, bisa. Terus celana panjangnya isi dasi komplit, itu biasanya digantungkan di mobil. Ya, itu bisa. Terus ada golf case. Ini udah umum, pasti kalian sudah tahu ya. Ya, ini dari gambarnya udah kelihatan ya, itu fungsinya untuk apa. Lanjut, ini ada camera case. Ini juga salah satu barang yang pada umumnya sering dibawa oleh tamu ya. Camera case ini adalah tas yang digunakan untuk menyimpan kamera. Mungkin kalian, salah satu dari kalian sudah ada yang punya ya. Sudah lazim ini. Oke. Karena waktu sudah menunjukkan selesai, waktunya sudah habis. Untuk minggu depan, untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan membahas mengenai persiapan menangani kedatangan tamu. Itu dia. Ya. Baik itu nanti Ibu atau Ibu Septiari yang memberikan materi, itu yang akan kita bahas adalah persiapan menangani kedatangan tamu. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira ada yang mau bertanya? Ada? Oke, kalau tidak, Ibu akhiri karena waktunya sudah habis. Nanti akan dilanjutkan oleh guru yang lain ya untuk mengisi mata pelajaran yang
berikutnya. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita mengaturkan Parama Santi terlebih dahulu. Ya. Om Santi, 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 Om.